Halo, gue Dita, umur 26. Sekarang gue kerja jadi karyawan di sebuah perusahaan swasta. Halo guys, kenalin gue Royman, gue umur 27 tahun, dari Jakarta, profesi gue desainer. Hai, kenalin nama gue Arif, umur gue 25. Gue bekerja sebagai programmer atau mungkin IT networking. Hai, nama aku Ria. Aku umurnya 33 tahun. Aku kerja sebagai digital marketing, khususnya musik. Belanja, kayaknya nggak ada wanita yang nggak suka belanja ya. Jadi aku suka. Yes, of course. Ada ininya sih, ada musimnya, ada yang suka lagi belanja banyak, ada yang enggak, kayaknya lagi nggak butuh apa-apa. Iya, gue suka berbelanja. Cuman barang-barang yang kalau bulanan barang-barang yang nggak terlalu mahal gitu. Tapi biasanya suka belanja. Kalau gue lebih ke fungsi, jadi tergantung fungsinya dulu. Terus kalau biasanya sih sejalan ya. Kalau brandnya bagus, fungsinya biasanya berfungsi dengan baik. Fungsi. Dua-duanya sih. Brand itu nomor 2, yang penting gue cocok. Itu, beli bedak. Waduh, masa gue harus gue sebutin sih? Ada. Beli jaket waktu itu, lebih ke hoodie ya, bukan jaket. Itu 5 juta sih. Jam tangan pernah beli jam tangan. Kisaran 3 sampai 4 juta. Harga fantasi itu seberapa ya? Kayaknya kalau gue belum ada deh. Coba ya, ditebak, kayaknya ada yang tahu mungkin, tapi ada juga yang enggak. Ini mah beda. Salvatore Ferragamo. Gue nggak pernah denger sih brand ini. Aku tahu ini. Menurut kamu harganya berapa nih? Yang ini. Yang ini berapa ya? Atau mungkin 1 jutaan? Enggak, 700. 1,2 atau pokoknya di atas juta mungkin. Gue nggak tahu sih, kayaknya gue nebaknya 800.000 sih ini. Kalau tebak harga mungkin ini harganya 500. Yang benar 1,7 juta. Oh, nggak terlalu jauh lah ya. 1,2 beda 500.000. Yang benar adalah 1,7 juta. Oh, Harga parfum Salvatore Ferragamo yang kamu pegang adalah 1,7 juta. Oke, sip. Harganya adalah 1,7 juta. Apakah Kok mahal? Nggak worth it. waduh, jam. Selanjutnya, ini adalah jam yang sering aku lihat. Daniel Wellington. Kalau yang ini gue pernah tahu nih dan pernah dengar juga tapi belum pernah beli. Banyak banget dipakai sama artis. Banyak banget pula palsunya. Tapi kok ini enteng ya? Di luar kan banyak nih DW asli dan palsu. Bisa nggak bedain DW asli dan palsu? Oke, asli atau palsu ya? Tahu dong pasti. Nebak asli dan palsunya sih gue jarang tahu. Kayaknya dari serial number sih. Kalau memang yang asli biasanya ada serial number dan bisa dicek biasanya di websitenya ataupun di aplikasi, atau biasanya kalau yang asli biasanya di kotak lebih jelas gitu ya. Tapi kalau di barangnya sih biasanya ada serial number. Aku soalnya nggak suka pakai jam, jadi nggak pernah memperhatikan jam-jam kayak merek-merek begini yang aslinya gimana, yang palsunya gimana. Jadi kayak kelihatan sama. Bisa ditebak harganya? Aslinya atau palsunya? Palsunya. Ada yang 10.000, enggak ding. Ini 50.000. Kalau menurut gue ini asli. Dan kalau harganya sih biasanya berapa nih? 1,5 juta kalau menurut gue. Dari sini sih gue ngelihatnya ini palsu sih. Gue bilang karena ini palsu, gue pasti nggak semahal yang asli. Gue
paling 150 lah, 100 sampai 150 sih kalau harga ini. Sampai 1 nggak ya? Yang benar adalah 3 juta rupiah. Oh, Yang benar adalah Jenny Wellington yang kamu pegang. Asli. Harganya 3 juta rupiah. Sorry. Ternyata bukan menentukan yang berat. Harganya 3 juta rupiah. Gila. Nggak ngebayang kalau ini sampai 3, nggak kebayang. Jam yang kamu pegang adalah Jenny Wellington asli. Yang harganya 3 juta rupiah. Iya, buat gimmick aja sih sebenarnya. Gentle Monster. Ini kayak ori, tapi nggak bisa bilang juga sih karena kalau kacamata ori nggak ori tetap kayak bisa bagus. Ini kacamata hitam. oh ini sih mahal. Kacamata Gentle Monster. Jadi ini kalau nggak salah kacamata yang waktu itu mereknya dipakai sama Jennie Blackpink. Iya nggak sih? Dari namanya nggak gitu familiar gua, karena memang gue juga nggak terlalu suka pakai kacamata untuk baca aja ya biasanya gua. Dan itu yang biasa-biasa aja. Ini asli atau palsu ya? Dari ininya sih jelek nih, tapi yang tadi asli semua guys. Ada yang bisa bantu? Menurut kamu harganya berapa? Karena udah ada brand, kayaknya ini 2 juta. Yang benar adalah 100.000 karena itu adalah barang KW. Tapi kalau ini brandnya apa yang aslinya berapa? Kira-kira? 3 juta rupiah. Oh, oke. Berarti ini brand KW, cuman brandnya aslinya segitu. Ini mungkin sampai 5 juta. Iya enggak? Yang benar adalah 100.000 karena itu barang KW. Oh, ya ilah, sedih banget. Ya Allah, jadi Gentle Monster tuh ada KW-nya juga di sini. Wow, ini terlihat meyakinkan sih. Keren. Jadi kayak mungkin nggak apa-apa deh kalau kalian pakai, nggak ada yang tahu juga ini KW. 1. Salah, yang benar adalah 100.000 karena Tuh kan. Gentle Monster KW. Tuh kan. Harganya 3 juta rupiah. Kalau kacamata tuh bisa dibilang nggak pernah bisa dibedain. Mungkin ya karena aku nggak tahu aslinya kayak gimana. Tapi ini bagus. Untuk harga segitu worth it. Bahkan ini 250 pun worth it kok. Ini sih gua yakin palsu, karena ininya jelek, kotaknya udah jelek. Untuk harganya, karena gue bilang palsu, pasti nggak mahal harganya. Gua sih kacamata berapa ya? Mungkin 200-300 ribu kacamata ini, karena ininya sih bagus ya, apa modelnya bagus, jadi kayaknya 200-300 ribu deh ini. Yang benar adalah 100.000. Tapi palsu. Palsu, karena yang asli adalah 3 juta rupiah. Bener gue, cuman harganya doang salah. Gue tahu lah, gue tuh tahu, gue pengguna barang asli, gue tahu. Gitu. Oke guys, next. Ini sweater apakah mereknya Antisocial Social Club? Wow, made in USA. Sebenarnya tuh gue nggak tahu merek Antisocial Social Club ini tuh mereknya apa, siapa, apakah sekelas Supreme atau enggak, sama sekali nggak tahu. Anti sosial. Ini asli apa palsu? Palsu. Boleh di-review dulu dari tekstur bahannya kenapa bisa bilang palsu. Kayak panas. Tapi kalau ini ternyata kamu bilang asli, beneran aku nggak akan pernah beli. Aku nggak akan pernah beli ini.
Anti Social Club. Wah, ini gua banget nih. Anti Social Club nih. Anti Social Club. Gue nggak pernah dengar dan emang aduh gila, gue nggak pernah beli-beliin barang beginian kayaknya. Menurut kamu dari segi kualitas bahan dan desain harganya kira-kira berapa? Kalau bahan sih ya bagus, kayak review banget nih. Oke, bahannya oke, desainnya juga oke. Desainnya karena ada brand sendiri kayaknya. Harga sweater ini 700. Yang benar adalah 3.500.000 karena itu produk dari Amerika. Gila ini. Boleh nggak sih buat ingus ini? Ini biasanya kayak gini-gini suka mahal ya kan? Mungkin 1,2. Benar adalah? Mahal loh. 3,5 juta. Oh, wow. Ini tuh kayak panas. Terus kayak benangnya kemana-mana gitu. Harusnya kalau yang berbrand itu, ini udah masuk ke reject ya. Kecuali kalau ini udah dipakai berapa kali. Ini panas sih, menurut aku ini palsu. Yang benar adalah Asli. jaket anti Social Club itu asli. Oke. Harganya adalah 3,5 juta. Nggak akan pernah gue beli. Thank you loh. Gua sih menilai ini brandnya sih palsu ya, KW. Ini KW ini. Jadi untuk yang produk ini Anti Social Club hoodie, gua jawabnya ini produk KW. Untuk harga ya, kalau untuk harga KW-nya berapa ya? Karena gue nyebut KW pastinya murah. Paling kayak gini 100 sampai 200 ribu. Kayak gini mah biasa aja nih. Barangnya keras, bos. Untuk hoodie yang kamu pegang itu adalah asli. Harganya 3,5 juta. Mengaku branded banget nih. Ini karena cewek sih. Waktu itu gue ini yang cowok, karena beda. Asal kalian tahu, jadi produk cewek dan cowok itu beda. Gue lebih tahu itu ya produk cowok gitu. Karena sorry ya, ya ini sih kayaknya dari pasar baru sih. Oke guys, thank you. Tadi review beberapa benda dari gue. Menurut gue sih, baik lagi ke kalian masing-masing. Kalau lo punya benda, dengan keuangan lo, dengan kebutuhan lo harus lebih tepat sih. Kalau gue tipe orang yang melihat dari kebutuhan gue. Karena gue lebih sering pakai kaos, jadi gue lebih banyak kaos. Dan untuk harga atau brand yang mungkin brand-brand mahal, lo mesti tahu juga gitu. Kayak jangan sampai lo beli belanja boros dan pengeluaran lo jadi menipis, apalagi lo sampai kredit apa, menurut gue itu udah gak worth it lagi sih. Jadi gue saranin lo kalau untuk berbelanja berfashion yang menurut lo nyaman dan kemampuan kantong lo juga mumpuni gitu sih. Menurut gue sih mau kalau barang-barang yang terutama kayak tadi fashion gitu-gitu mendingan beli yang sesuai dengan budget lo tapi mereknya bener daripada beli maksa yang KW gitu atau yang dibilang KW super atau apa, karena tetap aja bukan asli dan pasti beda lah gitu kualitasnya beda. Buat kamu yang mau belanja kalau dari gue saranin yang penting kebutuhan dulu, lihat fungsinya apa, setelah itu kalau emang itu benar-benar penting lalu lihat brandnya. Oke, jadi teman-teman, kalau menurut aku setelah aku lihat-lihat dan review-review tadi, menurut aku kalau kita harus beli barang itu, satu, jangan beli palsunya, karena itu bentuk menghargai diri kita sendiri, menghargai brandnya juga. Karena menurut aku kalau kita punya uang budget yang di bawahnya, ya kita cari yang di bawahnya yang sesuai. Contoh, kita pengen beli tas, kita cuma punya budget 500.000. Daripada itu buat beli LV palsu, mending kita pakai buat beli homemade-nya si influencer lah, teman-teman kita yang memang produksi, tas rajut, apapun itu lebih bagus. Jadi sesuaikan budget, tapi jangan membeli KW, walaupun KW-nya premium sekalipun. Itu versi aku ya, menurut aku. Terus, apalagi ya? Ternyata kita bahkan nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, karena mereka
memproduksinya punya ini masing-masing ya, kayak entah bisa dibikin semirip mungkin atau gimana. Jadi berhati-hatilah dalam membeli barang. Gitu. Oke, mau tahu keseruan lainnya? Pantengin terus Funwork. Jangan lupa Like, comment, Dan subscribe channel ini.